Data yang kami punya memang pada tahun 2020 pertumbuhan itu hanya 0,79% minus ya. Tapi ini cukup baik sebenarnya dibandingkan dengan prediksi awal kami yang hampir mencapai minus 10%. Dan keadaan ini semakin membaik di tahun 2021, kita tumbuh sekitar 5,8% di tahun lalu. Dan untuk tahun ini dari realisasi sampai triwulan 1, alhamdulillah saat ini growth sudah mencapai 8,9%. Jadi mudah-mudahan ini tren membaik dan kita bisa pulih lebih cepat dari perkiraan semula. Oke, baik. Untuk upaya yang dilakukan oleh PLN untuk memboosting kembali begitu demand listrik saat ini seperti apa sih Pak Evi? Seperti kita ketahui ada dua proyek besar dari PLN bagaimana kita memboosting. Yang pertama kita namakan intensifikasi, yaitu mengoptimalkan penjualan pada pelanggan existing. Kemudian juga kita melakukan ekstensifikasi, bagaimana kita mengoptimalkan penjualan pada pelanggan-pelanggan baru. Untuk intensifikasi, kita upayakan bahwa kita melakukan perbaikan efisiensi di sistem penyaluran kita, sehingga didapatkan margin yang ada antara tarif dengan biaya operasinya. Kemudian juga kita melakukan upaya untuk melakukan migrasi pelanggan-pelanggan dari layanan yang biasa menjadi layanan premium, dan bagi pelanggan-pelanggan yang existing yang masih mempunyai captive, kita upayakan juga bisa meninggalkan captive-nya dan menggunakan listrik PLN, itu diintensifikasi. Sedangkan untuk ekstensifikasi, kita akan mempercepat penyambungan baru pelanggan yang sudah masuk di daftar tunggu, dan juga berusaha melakukan pemindahan captive untuk pelanggan-pelanggan yang saat ini masih menggunakan pembangkitan sendiri. Kita juga mensupport kegiatan untuk ketahanan pangan yang sudah menjadi visi pemerintah 2045 dengan electrifying agriculture. Di sisi lain juga kita mendorong tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik, sehingga ini juga akan meningkatkan demand yang terkait dengan perubahan ekosistem yang sebelumnya menggunakan kendaraan berbasis BBM, kemudian menggunakan kendaraan listrik, sehingga penggunaan listrik juga semakin besar. Di sisi lain, kita juga melakukan perbaikan di sisi bagaimana kami mengelola meter AMI, Advanced Metering Infrastructure, yang nantinya kita siapkan menuju smart grid, kota-kota smart grid. Khususnya ini nanti percontohannya akan kami lakukan di ibu kota negara, di Kalimantan. Oke, baik. Merujuk pada Ya. isu selanjutnya Pak Evi, ini kabarnya juga saat ini ada renegosiasi IPP. Kira-kira berapa banyak sih Pak yang direnegosiasi dan juga kapasitasnya seperti apa? Memang ini tadi yang sudah kita sampaikan, bagaimana PPA-PPA yang sudah ditandatangani, ada sekitar 34 pembangkit IPP dengan kapasitas 20,4 giga yang seharusnya masuk di tahun-tahun ini, bahkan tahun ini diperkirakan akan masuk 6 giga di Jawa Bali dan 1 giga sisanya di luar Jawa Bali. Dari hal yang rencana masuk ini, kita sudah lakukan beberapa negosiasi berupa pemunduran jadwal COD, karena kita sesuaikan dengan demand yang ada. Di sisi lain juga kita mengurangi yang kita namakan availability factor, yang tadinya di take or pay klausalnya adalah sekitar 80%, bisa kita turunkan menjadi sekitar 70%. Dari target efisiensi yang kita buat untuk proses negosiasi ini yang mencapai 61 triliun, saat ini sudah tercapai 37,21 triliun. Hasil negosiasi 17 PPA dari 34 PPA.